Alhamdulillah kita lanjutkan bahasan Siratun Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah. Semoga kita mampu meneladaninya, menjadi acuan kita dalam setiap langkah hidup kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa remaja ini adalah masa yang paling lama kita rasakan dalam usia kita. Masa remaja ini juga masa yang paling sulit kita lupakan dalam hidup kita, karena nikmat usia itu ada pada usia remaja. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan melangkah kaki seorang hamba sehingga ia ditanya 4 hal. Di antaranya adalah an sababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa ia habiskan. Ini repotnya ya. Coba kalau ditanya masa tuanya kan enak, masa tobat kita. Yang ditanya ini masa-masa kita curi mangga itu ya. Yang ditanya masa-masa kelas 3 SMA itu gimana ini? Kalau masalah curi mangga, insya Allah istighfar, mudah-mudahan selesai ya kalau direlakan yang punya mangga itu. Tapi masalahnya adalah memang masa remaja ini masa yang paling dikepung oleh syaitan. Jadi puncak kesibukan syaitan menggoda manusia itu ada dua di siklus usia manusia. Yang pertama di usia remajanya, masa-masa balik. Makanya paling susah kita menasihati anak-anak remaja itu, karena bukan cuma satu setan ngerumuni dia. Yang kedua, di saat manusia, di saat syakaratul mautnya, itu juga dikepung oleh setan. Sehingga dalam syakaratul maut itu bukan lagi 1, 2, tapi bergelombang setan itu datang. Ada setan datang menjelma ibu dan bapak kita yang sudah mati. Makanya jangan heran kalau orang yang sakarat itu tahu-tahu dia bilang, wah ini ibuku mau jemput aku, oh ini bapakku mau jemput aku. Padahal itu setan itu. Setan yang akan menggoda dia supaya dia tidak fokus kepada talqin yang dibaca oleh orang ngajari dia. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Maka setan tidak mau kita mengucapkan itu. Disibukkan kita dengan tampilan-tampilan yang membuat kita perhatian pada dia. Kalau kita nggak bisa digoda dengan kedatangan bapak dan ibu kita, ia bawa makanan kesukaan kita. Nah, hati-hati antum itu ya. Apalagi kita syakarat dibawain es dawet gitu. Gimana nggak mau ini? Yang ketiga, ditampilkan orang-orang yang paling kita benci dalam hidup ini. Sehingga ada orang yang syakarat itu ngumpat, mencaci itu, karena setan menampakkan wajah-wajah orang yang paling dia benci. Hingga banyak sekali cara-cara setan menyesatkan kita, dan itulah puncak dari kesibukan setan menggoda kita. Masa remaja ini adalah masa yang paling emas menunjukkan potensi kita, baik secara fisik, secara pemikiran, dan juga secara networking ya. Mudah itu, usia remaja itu mudah kenal, mudah akur gitu ya. Nggak kayak kita masa-masa tua-tua gini, ini susah. Jadi memang kalau kita ingat masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengingat masa remaja kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita amati bagaimana Rasulullah, Masya Allah, betul-betul beliau dijaga. Hanya 2 kali beliau itu tergoda, diajak oleh temannya, tetapi kemudian Allah tidurkan beliau dan lupa. Ketiduran dan lupa ya, sehingga tidak bisa beliau ngikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya di usia remajanya. Nah, jamaah bulakan Allah, apa yang terjadi di masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah peperangan
yang terjadi di usia remaja beliau disebut dengan peperangan Fijar. Peperangan Fijar ini terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Jadi antara kabilah, peperangan suku Rasulullah dengan suku yang lainnya. Kenapa terjadi peperangan ini? Ya, meskipun tidak ada hadis yang sahih ya yang menyebutkan tentang keikutsertaan Rasulullah, tetapi banyak keterangan dari kitab sirah yang mengatakan Nabi ikut meskipun hanya menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Tetapi pada saat itu Nabi memang ikut di dalam kancah peperangan itu. Sehingga ahli sejarah berbeda pendapat tentang usia Rasulullah pada saat itu. Ada yang mengatakan usia beliau itu usia 14, 15, bahkan Ibnu Ishaq mengatakan 20 tahun. Ada juga mengatakan waktu itu beliau masih usia 10 tahun. Tapi yang paling kuat adalah usia 20 tahun. Itu usia Nabi ketika terjadi perang Fijar. Nah, perang Fijar ini sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab sirah tadi, penyebabnya adalah ketika terjadi cekcok ya antara kabilah itu, dan disebut Fijar karena ia terjadi pada waktu bulan-bulan haram. Jadi perang ini dinamakan Fijar karena melanggar kehormatan bulan haram. Bulan haram ini sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Hai orang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Di dalam Islam itu ada berapa bulan haram? Ada 4. Satu antum mau ngitung dari mana? Muharram, ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan bukan bulan haram, bukan bulan suci ya. Jadi Ramadan itu bukan bulan suci. Karena bulan suci itu adalah bulan di mana tidak boleh ada terjadi peperangan. Sementara Ramadan itu terjadi perang Badar di Ramadan. Jadi kadang-kadang spanduk kita juga nggak pas itu ya. Selamat datang bulan suci gitu. Kalau bulan penuh berkah iya, Syahrul Barakah, Syahrul Maghfirah, itu iya. Tapi kalau disebut dengan bulan suci, Ramadan itu nggak termasuk bulan suci. Yang termasuk bulan suci itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa 3 bulan ini beriring-iringan? Karena 3 bulan ini adalah masa-masa jamaah haji itu berangkat, supaya perjalanan mereka itu aman selama 3 bulan itu. Tidak boleh ada peperangan. Sehingga jamaah haji yang akan menuju Baitullah, mereka aman dalam perjalanan. Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, nama-nama bulan haram itu sudah ada. Yang belum ditentukan itu adalah tahunnya. Bulannya sudah ada ya. Yang belum itu tahunnya. Jadi mereka sudah akrab. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini Allah katakan bahwa 12 bulan dan ada 4 bulan dari 12 itu termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Ada anekdot jamaah haji baru keluar hotel, masuk lagi, datang base, dia nggak naik ya, karena orang itu mengatakan haram, 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 haram. Dikira bilang dia nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, padahal itu maksudnya base itu menuju Masjidil Haram. Jadi haram itu ada 2 maknanya, nggak boleh dan suci gitu ya. Ini jamaah haji nggak naik base, karena setiap kali di base itu kebuka
biasanya mengatakan haram, haram, haram. Oh, nggak boleh lagi naik katanya. Dan itu maksudnya menuju bulan suci, menuju Masjidil Haram gitu ya. Nah, jamaah muliakan Allah, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan di bulan haram ini? Sehingga perang Fijar itu terjadi karena pengkhianatan kepada kehormatan bulan haram itu. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sebagaimana ayat tadi ya. Di sini di ujung ayat ini kita katakan, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalamnya. Tidak boleh ada kezaliman di dalam bulan haram itu. Sehingga penyebab terjadinya perang Fijar itu antara dua kabilah, kemudian dinamakan Fijar karena terjadi pada bulan haram, dan kemudian setelah itu damai, maka perdamaian itu pun disebut dengan istilah Hilful Fudul. Jadi ketika usai perang Fijar, maka diadakanlah perdamaian, dan ini diikuti semua oleh Rasulullah di masa remajanya. Hilful Fudul ini disepakati ya, bahwa kita tidak boleh melanjutkan peperangan ini. Dan itu disepakati ketika bulan Dzulqa'dah, di mana bulan itu masih termasuk bulan haram. Di mana itu dilakukan perdamaian itu di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Jadi semua kabilah dari Quraisy itu semua sepakat untuk mengakhiri peperangan Fijar, dan mereka kemudian sepakat untuk damai. Dan kemudian ada beberapa komitmen konsensus yang mereka sepakati. Di antara yang disepakati itu adalah tidak boleh ada terjadi kezaliman di Mekah, dan mereka akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan hak-hak yang ia zalimi. Masya Allah ya, nanti kita jelaskan hikmah Hilful Fudul maupun perang Fijar. Ini luar biasa. Era jahiliyah masih mereka menghormati, dan mereka pun tetap komitmen untuk tidak saling menzalimi. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an khilfan ma uhibbu anna li bihi humran ni'am walau ad'u bihi fil Islam la ajabattu, kata beliau, la ajabtu ya. Jadi Nabi, sungguh aku ngikuti, kata Rasulullah, ada ketika terjadi perang Hilful perdamaian Hilful Fudul, dan aku saat itu di rumah sahabat Abdullah bin Jud'an, dan ini merupakan kesaksian Nabi dalam hadisnya. Kenapa terjadi perdamaian ini? Di sela-sela peperangan itu terjadi lagi kezaliman. Ada seorang pedagang yang datang dari Yaman. Ia membawa dagangan ke Mekah, kemudian dagangannya semua dihutang ya, tapi nggak dibayar. Dia tagih nggak digubris itu. Sehingga Zubair bin Abdul Muttalib mendengar itu, saudaranya Abdullah, saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zubair pun naik ke atas bukit Jabal Qubais. Jadi suku Zubair ini datang ke Mekah membawa barang dagangan. Kemudian ini yang nggak mau bayar ini, Al-As bin Wa'il As-Sahami. Tapi kemudian orang-orang tidak memperhatikan dan tidak menggubris teriakan dari suku Zubaid ini. Daganganku habis tapi tidak dibayar, katanya. Sehingga Az-Zubair pun datang dan ia membela penjual ini. Kemudian ia berteriak di Jabal Qubais. Jamaah haji yang dimuliakan Allah, kalau antum yang pernah berhaji ya, yang pernah berumrah, kalau antum lihat di sisi kanan kita kalau mau masuk ke
Masjidil Haram, ada bangunan tinggi istana raja. Dulu itu adalah Jabal Qubais. Kenapa dijadikan istana? Karena terjadi banyak sekali praktek-praktek kesyirikan di bukit itu, terutama yang dilakukan oleh orang Indonesia. Apa itu? Bawa KTP. Jadi KTP itu ditaruh di situ di Jabal Qubais. Kemudian dibacalah nama KTP itu, dipanggil-panggil orang yang punya KTP itu, semoga dia cepat naik haji. Saat ini Jabal Qubais ditutup jadi istana, KTP itu tetap ada di Hijri Ismail. Makanya kalau di Hijri Ismail itu banyak yang nitip KTP di atasnya. Padahal udah KTP elektronik ya, masih saja ditaruh sana itu. Makanya jangan-jangan kalau ada yang hilang KTP-nya itu dikirim ke Mekah itu. Nah, itu diantara hal yang menjadi sebab kenapa Jabal Qubais ini ditutup. Kalau kita lihat di hadisnya, meskipun didhaifkan hadisnya, Jabal Qubais ini adalah gunung pertama yang ada di dunia, bukit tertua yang ada di dunia. Ini Jabal Qubais, paling dekat ke Ka'bah. Dan Jabal Qubais ini banyak sekali cerita, dan ia di antara bukti mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Jabal Qubais inilah menjadi saksi Rasulullah mengawali dakwahnya di Mekah. Karena kalau Nabi mendapatkan wahyu, beliau naik ke Jabal Qubais dan beliau berteriak di atas Jabal Qubais. Banyak sekali situs-situs bersejarah di Mekah itu saat ini dialihfungsikan gara-gara Sadduz Zara'i. Sadduz Zara'i itu artinya menjaga kemungkinan terjadinya kesyirikan ya. Ini jangan-jangan juga nanti Gua Hira ditutup ya, Bukit Jabal Sur ditutup, karena memang lucu jamaah itu sholat di atas itu. Kalau dia masih menghadap Ka'bah masih wajar gitu. Ini menghadap guanya gitu, mulut guanya. Saya pernah menyaksikan ada jamaah itu sholat di Bukit Cinta, di Jabal Rahmah gitu ya. Kita nasihati malah pindah dia, sholat lagi itu. Astagfirullah ya. Banyak yang tidak sepakat dengan sikap kebijakan pemerintah Saudi mengalihfungsikan situs-situs bersejarah itu. Di antaranya adalah tempat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan perpustakaan. Sama juga masalahnya, tempat itu kadang-kadang dijadikan tempat ya berdoa lah, macam-macam di situ dilakukan ya. Sehingga pemerintah Saudi kemudian berkesimpulan ini bahaya kalau difasilitasi, sehingga kemudian tidak semua jamaah itu bisa menikmati masuk ke dalam ke tempat itu ya. Kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka.